pembahasan sudut dalam bidang. Ini Ibu ambil dari contoh soal di LKS halaman 10. Di situ tertera nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan luas permukaannya adalah 216 desimeter persegi. Nah, karena luas permukaan kubus itu terdiri dari 6 sisi persegi, maka kita perlu mencari luas bidang satu perseginya dengan cara membagi 216 dibagi 6 sama dengan 36 desimeter persegi, sehingga masing-masing sisi kubus itu memiliki panjang sisi 6 desimeter. Itu dihasilkan dari akar dari 36. Nah, setelah itu informasi berikutnya adalah titik P dan Q terletak pada pertengahan rusuk-rusuk CG dan HG. Kita beri tanda di rusuk CG dan HG, masing-masing kita berikan titik P dan Q. Yang ditanyakan adalah hitunglah besar sudut antara garis BF dengan bidang BPQE dan besar sudut antara garis FH dan bidang BPQE. Di sini yang Ibu bahas adalah poin pertama, yaitu mencari besar sudut antara garis BF dengan bidang BPQE. Oke, setelah kita tadi mengetahui bahwa panjang sisi kubus ini adalah 6 desimeter, antara titik F itu Ibu tarik garis menyambung ke titik P sehingga dia membentuk sebuah garis lurus ya. Sebuah garis lurus FP. Kita perlu mencari panjangnya. Perhatikan segitiga yang terbentuk yaitu segitiga FPG. Dia memiliki titik siku-siku di G sehingga garis FP itu adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Dengan aturan Pythagoras kita mencari panjang dari FP dengan memasukkan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 kuadrat dari mana? 3 kuadrat itu karena panjang FG itu kan setengah dari sisi ya, setengah dari panjang sisinya, yaitu setengah dari 6 sama dengan 3. Sedangkan untuk sisi FG-nya dia full satu rusuk yaitu 6 cm. Sehingga dihasilkan akar dari 9 ditambah 36 sama dengan akar 45. Kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali 5. Kesimpulannya adalah panjang FP adalah 3 akar 5. Oke, setelah panjang FP, kemudian kita buat titik di pertengahan FP, yaitu titik Y. Ya, titik Y, kemudian buat juga titik pertengahan di garis BF, yaitu titik X. Kita tarik garis antara X dan Y sehingga membentuk sebuah sudut yang diberikan lambang alfa tanda merah ya di situ. Nah, itulah sudut yang terbentuk antara bidang BPQE dengan garis BF. Perhatikan segitiga yang terbentuk kembali yaitu segitiga XYF ya. Segitiga XYF. Panjang dari FY adalah setengah dari FP. Kita masukkan tadi FP-nya sudah ketemu yaitu 3 akar 5 sehingga panjang dari FY adalah setengah dikali 3 akar 5 sama dengan 3/2 akar 5. Kemudian panjang FX adalah setengah dari rusuk 6 yaitu sama dengan 3. Sehingga sudut antara BPQE dan garis BF ya yang terbentuk di situ Ibu keluarkan ya segitiganya menjadi kecil seperti itu. Kita akan mencari sudutnya sehingga terbentuk segitiga FYX dengan sudut alfa. Sisi depannya adalah 3/2 akar 5 dan sisi sampingnya adalah 3. Karena informasi yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita menggunakan trigonometri untuk aturan tangen. Tangan alfa sama dengan depan per samping. Tangan alfa sama dengan sisi depannya 3/2 akar 5 dibagi dengan sisi sampingnya adalah 3. Tangan alfa sama dengan 3/2 akar 5 dikali dengan 1/3. 1/3 adalah posisi 3/1 yang kita balik karena sebelumnya dia adalah pembagian pecahan, maka kita rubah menjadi perkalian dengan syarat penyebutnya kita balik.
3-nya kita hilangkan, sehingga tangan alfa adalah akar 5/2. Kita memerlukan bantuan kalkulator untuk menghitung akar 5/2, yaitu hasilnya adalah 1,11803. Nah, jadi di sini tangan alfa adalah 1, sekian. Yang perlu kita cari adalah alfanya. Sehingga alfa adalah 48 derajat. Kita simpulkan bahwa tangan dari 48 derajat adalah 1,11803. Nah, jadi besar sudut yang terbentuk adalah 48 derajat. Untuk penghitungan sudut dan tangan ini, karena bukan sudut istimewa, maka kita memerlukan bantuan dari kalkulator saintifik. Demikian penjelasannya, semoga bisa dipahami.